Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SMK? Bisa. Bisa. Kurang semangat ini. Lagi ya. SMK? Bisa. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, silakan dipimpin berdoa dulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa, baik. Doa selesai. Oke, untuk menambah nasionalisme kita ya, Bu Betty mau tanya dulu nih. Kalian tahu Pancasila tidak? Tahu. Pancasila itu apa? Satu. Pancasila itu apa? Satu, ketuhanan. Iya, dasar negara kita ya. Oke, coba gue tanya sila 1. Apa sila 1? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sila 2. Sila kedua. Persatuan Indonesia. Dan beradab. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Anggi. Muna masih itu nih, masih ngantuk ya Muna ya. Oke, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Iya benar. Sila keempat. Aku Ayu. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Belum connect. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, Edwin benar. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, benar ya. Tadi yang kurang fokus hanya si Muna ya. Nah, di sini berharap Bu Betty berharap kalian juga mengimplementasikan dari Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dihafalkan. Gitu ya. Oke, siap? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sekarang Bu Betty absen dulu ya, sekalian ngecek itu ya, persiapan untuk kamera dan suara kalian. Apa sudah jelas atau belum? Bentar, tak absen dulu ya. Oke, Anggi Eka. Hadir, Bu. Oke, Pak, suaranya bagus. Anikel? Ada, Bu. Ayu Ulfa? Ayu? Ada, Bu. Oke, Dewi Halawatu Widati? Widati? Iya, Bu, ada. Oke, suaramu serak-serak kenapa? Habis konser? Lagi nggak enak badan, Bu. Iya, enak badan ya. Tetap jaga kesehatan ya, Widati ya. Oke, lanjut ya, Edwin. Ada, Bu. Muhammad Humam. Ada, Bu. Ya, Lia Agustin. Ada, Bu. Munawaroh. Ada, Bu. Opi Rizadi Maulana. Ada, Bu. Oke, Tarisa Salwa. Ada, Bu. Umi Hoirinisa. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang silakan kalian tak kasih waktu 2 menit untuk presensi di Microsoft Form ya, yang sudah Bu Baiti kirimkan di grup 10 OTKP simulasi digital. Yuk langsung. Ya, Bu.
Sudah? Oke, Bu Baiti cek ya. Ya. Oke, sudah hadir semua ya? Sudah absen semua? Oke, sebelumnya Bu Betty mau tanya dulu, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, siapa? Tarisa. Apa Tarisa? Microsoft Excel. Iya benar, Microsoft Excel. Nah, sekarang Bu Betty akan tanya lagi nih, masih ingat nggak kira-kira rumus-rumus yang kemarin kita sudah praktekkan? Ada rumus apa aja? Sum, Sum, ya Sam ya, sum. Terus apa lagi? average, Average. Min. Terus Max. max, terus Count. count. Iya benar. Oke, Bu Betty tanya, kalau untuk mencari nilai tertinggi dan terendah pakainya apa? min dan max, Min dan max. Oke, kalau rata-rata? average. Oke, berarti kurang lebih masih ingat ya. Oke, sekarang untuk pembelajaran hari ini ya, sebelum kita masuk, Bu Betty ingin tahu kemampuan awal kalian dulu ya. Di sini ada yang pernah Menggunakan Kahoot? K-A-H-O-O-T tulisannya. Guru lain mungkin? Belum pernah. Oke, Bu Betty Belum, di Bu. chatroom ya, Belum. tak tulisin. Oke, sudah lihat semua di chatroom? Sudah. Sudah. Ya udah. Nah, nanti biar Bu Bari tahu kemampuan awal kalian terkait pembelajaran hari ini ya, silakan kalian masuk ke browser ya. Terus tuliskan Ya. Kahoot seperti itu. Nanti kamu pilih yang play. Ya. Sambil tak siapkan PIN-nya. Oke. Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Oke, silakan gabung, dituliskan PIN-nya ya. Nanti nickname-nya nama panggilan kalian aja. Ayo gerak cepat. Oke, Opie udah muncul nih, udah gabung. Widati, Edwin, Anggi. Muna. Lanjut. Oke, Tarisa. Ayu, Novia belum nih. Umam. Anika juga belum, Anika. Oke, Lia. Lanjut.
Anika mana Anika? Ayu juga belum, Ayu. Bu Baiti tunggu 1 menit lagi. Oke, Bu Baiti mulai ya. Nanti yang lain bisa menyusul. Iya, Bu. Sudah siap belum? Sudah. Siap, Bu. Oke. Siap. Yang HP-nya bisa berbagi layar, dibagi layar ya. Karena nanti kalian pilihnya berarti jawaban bukan A, B, C, D, tapi pilihan warnanya. Ada merah, kuning, hijau, biru. Gitu ya. Nanti tak bantu untuk membacakan soalnya. Oke? Siap? Iya. Siap. Oke, mulai. Oke, soal pertama, sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer adalah merah hardware, kuning software, biru brainware, hijau perangkat pembelajaran. Oke, next. Berikut ini termasuk keluarga Microsoft Office, kecuali merah Microsoft Teams, kuning Microsoft PowerPoint, biru Microsoft Word, hijau Microsoft Excel. Oke, lanjut. Ini benar atau salah gitu ya. Kalian pilih true or false. Perangkat lunak presentasi berguna untuk menyampaikan sesuatu. Biru benar, merah salah. Oke, next. Oke, apakah kalian pernah lihat logo ini? Logo apakah ini? Ya, merah Adobe Premiere, kuning Photoshop, biru Paint, hijau Microsoft PowerPoint. Oke, next. Benar atau salah ini ya? Prezi dengan logo di bawah ini bukan termasuk perangkat lunak presentasi. Benar biru, merah salah.
Oke, next. Soal nomor 6. Perangkat lunak presentasi bisa digunakan untuk bisnis. Biru benar, merah salah. Oke, next. Oke, terus naik. Fungsi, kemampuan, atau desain khusus dari perangkat keras atau perangkat lunak disebut merah fitur, kuning aplikasi, biru software, hijau PowerPoint. Oke, lanjut. Lembar kerja dalam Microsoft PowerPoint, nah seperti ini gambarnya, itu adalah merah sheet, kuning LKPD, biru page, hijau slide. Oke, ini ada yang salah satu ya, nggak apa-apa. Lanjut, masih Muna. Yang 9, berkas Microsoft PowerPoint tersimpan dengan ekstensi merah DocsX, kuning PPTX, terus biru XLSX, hijau JPEG. Oke, lanjut. True or false? Microsoft PowerPoint, ini soal terakhir ya, bisa dijadikan media dalam presentasi semua mata pelajaran. Benar biru, merah salah. Oke. Oke, sekarang juara 3 Widati. Juara 2 Ayu. Dan juara 1 Muna. Ayo beri tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana Muna rasanya menjadi juara 1? Kayak Iya, nanti dapat hadiah ya. Nanti bahagia ya. Dapat hadiah, nanti tak kasih itu sesuatu ya. Setelah selesai ini ya, Muna ya. Yang juara 3 kalau dapat nggak, Bu? Iya, dapat juga. Juara 3 dapat hadiah, juara 2 dapat hadiah, juara 1 dapat hadiah. Nanti setelah selesai ini ya. Juara itu cuma 1. Enggak, sampai 3 ya. Opi mau hadiah juga, Opi? Boleh, Bu? Boleh, nanti ya. Opi spesial nanti dari Bu Baiti. Iya, Ya. Bu. Oke, kalau dari tes kemampuan awal tadi, menurut kalian hari ini kita mau belajar apa? PowerPoint, perangkat lunak. Ya, perangkat lunak presentasi. Ada yang bertanggapan lain? Intinya tentang presentasi, Bu. Oh iya, benar. Karena tadi presentasi semua ya. Oke, sekarang kalian lihat dulu tayangan ini. Semoga kalian dapat pencerahan lagi. Hari ini kita mau belajar apa sih gitu ya. Oke, sebentar. Sudah muncul belum? Sudah. Cek suara dulu. Adakah suaranya? Ada. Silakan disimak dulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nyoman Trisna Herawati, SEAKMPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Giatmike, SEAKMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SEMSI AK selaku dosen penelaah.
pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Software Akuntansi, Efektivitas Penggunaan Dana BPUM dan Human Capital terhadap Kinerja Usaha Mikro, Studi pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Triwidya Malini, NIM 1717051131 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah yaitu Oke, dari contoh pertama dulu, apa yang kalian lihat dari contoh ini? Presentasi. Ya, Mbak Komang ini presentasi ya. Oke, kira-kira menggunakan apa, Tarisa? PowerPoint. PowerPoint bisa, atau perangkat lunak presentasi itu ya. Ini salah satunya. Oke, lanjut contoh yang kedua, silakan disimak lagi ya. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih iklan tadi. Yuk, fokus lagi. Saya Dewi Safitri, NPM 4019015. Berikut adalah profil usaha saya, yaitu Safi Collection. Di sini saya menyediakan tas, case HP, baju, dan fashion wanita lainnya. Berikut ini adalah kontak yang bisa dihubungi. Alasan saya memilih online shop yaitu karena pada saat ini COVID-19 telah menyebabkan toko-toko sudah tutup. Oleh karena itu, online shop menjadi salah satu solusi terbaik untuk saat ini. Berikutnya yaitu tujuan usaha, mempermudah berbelanja tanpa harus keluar rumah, menjadi toko online yang selalu dipercaya oleh pelanggan, memberikan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, dan pastinya untuk mendapat penghasilan. Selanjutnya yaitu konsep usaha. Produk yang dijual berkualitas, unik, modis, dan pastinya kekinian. Strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana, karena promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Berikut adalah data pemilik, nama Dewi Safitri, jenis kelamin perempuan, alamat S. Kertosari. Selanjutnya yaitu aspek pasar barang. Oke, dari sini kira-kira apa yang kalian lihat? Strategi marketing, Bu. Ya, berarti mbak-mbak itu menjelaskan terkait strategi marketing dan lagi-lagi menggunakan apa itu? Perangkat lunak buat presentasi. Iya, ya, perangkat lunak untuk presentasi. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Yuk, simak lagi. Sudah tampil? Ya. Oke. Hai, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang perencanaan pemasaran dari perusahaan Starbucks. Saya Esuliana. Saya Rahmat Hidayat Sirait. Saya Mualdian Abriansa. Saya Dewi Patmaningsi. Dan saya Hoirunisa Sabilia. Simak penjelasan kita pada video animasi berikut ini sampai selesai ya. Kalian tahu nggak apa itu strategi pemasaran? Jadi, strategi pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Ada 4 strategi pemasaran, biasanya disebut dengan 4P. Yang pertama, produk, yang kedua, place atau tempat, yang ketiga, price atau harga, dan keempat, promotion atau promosi. Kemudian ada... Oke, kalau dari sini, apa yang kalian lihat? Animasi, Bu. Promosi. Ya, ada animasinya ya. Ini bukan Presentasi. PowerPoint, tapi tetap perangkat lunak presentasi, gitu ya. Oke, ini contoh yang terakhir. Silakan kalian simak lagi. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Silakan disimak lagi.
dari sini contoh yang terakhir. Apa yang kalian lihat? Promosi Ya, kue. promosi suatu produk. Enak ya? Lapar nggak nih jadinya? Tuh. Ya, jadi lapar ya. Ya, oke. Dari beberapa contoh ini, berarti kita hari ini akan membahas terkait perangkat lunak presentasi. Ya, ini adalah contoh-contoh penerapan perangkat lunak presentasi. Berarti bisa untuk apa saja? Bisa untuk apa saja? Promosi produk, Iklan, Strategi. mengerjakan tugas, Terus apa lagi? presentasi materi, Presentasi materi. Terus apa lagi? bisa untuk mengerjakan tugas. Iya, bisa untuk mempermudah mengerjakan tugas ya. Nah, jadi dari sini sangat penting sekali bagi kalian untuk belajar perangkat lunak presentasi ya. Karena kalau misalnya kalian gunanya buat apa Bu kalau anak sekolah? Nah, tadi yang sebutkan Anika bisa untuk membantu mengerjakan tugas. Sekarang Bu Bayi tanya, pelajaran apa yang biasanya disuruh untuk presentasi? Keuangan. Keuangan ya, sering. Terus apa lagi? Produktif ya. Itu sering presentasi itu bisa kalian gunakan untuk presentasi. Terus kalau misalkan kalian kuliah, bisa nggak tuh berguna? Bisa. Kuliah ada seminar, Bisa. kuliah juga ya. Jadi bisa kalian gunakan. Terus kalau kerja, saat kalian kerja, manfaatnya untuk apa? kayak tadi yang promosi produk itu Bu. Iya, ya. Untuk Misalnya nih dulu mempermudah. kan ini Bu Betty cerita sedikit nih. Dulu Bu Betty kerja di suatu perusahaan bagian marketing. Nah, di situ setiap beberapa bulan Bu Betty harus ya presentasi produk entah itu produk yang udah ada atau baru. Di situ Bu Betty bisa memanfaatkan perangkat lunak presentasi gitu. Jadi begitu banyak dan manfaatnya untuk kalian. Semangat nggak nih untuk belajar perangkat lunak presentasi? Semangat. Semangat. Ngalem. Pagi-pagi ya. Semangat ya? Semangat. Oke. Semangat. Iya, iya. Semangat. Ya, harus semangat ya. Oke, banget lagi. Bu Baida akan tampilkan ini. Sudah. Sudah tampil? Sudah. Oke, silakan fokus. Sekarang fokus ya. Kalian fokus. Apa yang kalian Hai. Halo? Iya Bu. Halo. lihat? Jam. Dinding. Belum Bu, belum kedengeran. Suara Bu Baiti jelas? Jelas. Belum. Sudah jelas belum? Sudah.
Halo? Halo. Jelas. Ya, Udah, Bu. suara Bu Betty udah jelas. Sudah. Jelas. Oke, maaf ya, tadi itu ada kendala sedikit. Oke, sekarang masih terlihat di kalian, apakah ada sesuatu yang kalian lihat? Apa itu? Ada gambar apa? Jam. Oke, jam dinding. Lampu. Kira-kira kita bisa belajar jam dinding itu, dari jam dinding itu apa? Menghargai waktu. Untuk melihat waktu. Menghargai waktu. Terus apa lagi? Berjalan walaupun tidak ada yang hargai. Gimana? Gimana, Munah? Untuk melihat Menghargai waktu. waktu. Tetap bekerja. Iya, melihat waktu, tetap bekerja. Oke, silakan Walaupun tidak hargai. Menghargai waktu. Iya, benar sekali ya. Jadi dihargai atau tidak, ia tetap berputar, ya kan? Iya. Ya, walaupun tidak ada ucapan terima kasih, kalian mengucapkan terima kasih nggak sama jam dinding? Ya. Jadi setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, ya. Nah, jadi teruslah berbuat baik. Berarti Halo, masih setia di sini? Maaf Bu Baita, ada kendala sedikit. Masih. Iya, Bu. Oke, jadi ini nyangkut lagi ya ke yang tadi jam dinding. Jadi Bu Betty berharapnya gini, kalian nanti tetap berbuat baik kepada, berarti kalian kan karena satu kelas, berarti kepada teman kalian. Nanti kalau misalkan ada nih beberapa dari kalian yang belum bisa mengoperasikan perangkat lunak presentasi, nanti yang sudah bisa silakan mengajari ya, diajari temannya, jangan pelit, gitu ya. Siap? Iya, Bu. Iya, Bu. iya Bu. Oke, sekarang Bu Betty akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, biar kalian tahu kira-kira tujuannya apa sih kita belajar perangkat lunak presentasi, gitu ya. Sudah munculkah? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Oke, ada kompetensi dasar, ada IPK, dan ada tujuan. Untuk KD sendiri ya, nanti menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Terus yang kedua, membuat slide untuk presentasi. Ya, nah ini tujuannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan pengertian, jenisnya, terus fungsinya. Ya, terus kalian nanti bisa mengidentifikasi fitur umum yang sering digunakan. Terus kalian juga bisa menganalisis slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Terus kalian bisa mempraktekkan ya atau mengoperasikan fitur perangkat lunak presentasi, dan yang terakhir kalian mampu membuat slide presentasi dilengkapi dengan transisi dan animasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak?
Belum. Ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Bisa, Bu. Oke, ini Bu Betty akan berikan studi kasus buat kalian ya. Karena kalian perkantoran, jadi lagi-lagi ini suatu masalah yang timbul di suatu perusahaan ya. Ada nama karyawan yaitu Tama, adalah seorang karyawan bagian pemasaran. Nah, Tama ini disuruh untuk presentasi terkait promosi bisnis baru perusahaan itu ya, yaitu bisnis di bidang kuliner. Akan tetapi presentasi promosinya itu terlalu monoton sehingga tidak menarik dan tidak di-ACC oleh atasan. Nah, coba dari masalahnya Tama ini kalian analisis kenapa hal itu bisa terjadi. Analisisnya nanti bisa berupa fitur dan lain sebagainya. Nanti kita bahas itu ya. Terus bagaimanakah solusi yang harus dilakukan Tama untuk memperbaiki presentasi promosinya terkait bisnis di bidang kuliner. Penasaran nggak presentasi promosi yang dibuat oleh Pak Tama? Penasaran Bu, pengen pengen lihat ya. Kalian ini silakan identifikasi awal dulu ya. Boleh dioret-oret dulu. Kira-kira kenapa kok sampai bisa tidak di ACC? Nanti untuk selanjutnya kalian akan bisa analisis lebih dalam lagi kalau kalian sudah tahu terkait fitur dan lain-lain ya. Ini kalian analisis awal dulu. Oke, Bu Betty akan tayangkan PowerPoint-nya set presentasi Pak Tama. Oke, sudah tampak belum? Sudah. Sudah, Bu. Suaranya masuk? Masuk. Ini adalah presentasi yang dibuat oleh Pak Tama. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan kalian kasih waktu 1 menit saja ya untuk mengidentifikasi awal dari kasus tersebut ya. Dioret-oret aja dulu ya di kertas. Biar tidak lupa. Nanti Bu Betty tayangkan lagi, tapi ini dioret-oret dulu. Oke, sudah ya? Sudah belum? Sudah Bu. Sudah, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi tidak dengan meninggalkan masalahnya, kita akan mencari solusinya ya untuk masalah Pak Tama. Kita harus tahu ini dulu nih ya. Oke, dari pertama dulu. Siapa yang tahu ya apa perbedaan antara presentasi dengan perangkat lunak presentasi? Yuk. Saya Bu, Opi. Oh ya, Opi. Gimana Opi? Kalau presentasi apa? Perangkat presentasi apa? Perangkat presentasi itu adalah suatu kegiatan menyampaikan sesuatu di depan umum. Iya. Kalau perangkat lunak presentasi itu menyampaikan sesuatu dengan menggunakan media. Menyampaikan sesuatu dengan media, berarti sama-sama menyampaikan sesuatu.
melakukan presentasi punya. Oke, Opi coba mungkin masih bingung sedikit ya, Opi. Bu Baiti kasih gambaran dulu. Ya Bu. Nah, ini ada clue-nya nih, Pi. Oke, gambar 1, gambar 2. Kira-kira mana yang presentasi, mana yang perangkat lunak presentasi, Pi? Yang presentasi yang ada gambar Orangnya. dan orang. Kalau Oke, berarti yang kiri ya? iya, Ya, itu Dan yang presentasi. kiri adalah perangkat lunak presentasi. Kalau yang PowerPoint ini Kanan. perangkat lunak. Oh, medianya. Media. Iya, benar sekali ya. Jadi, kalau presentasi itu Iya. kegiatan penyampaian presentasinya ya ke orang Iya. banyak atau di publik ya. Nah, kalau perangkat lunak PowerPoint. presentasi ya, itu ini adalah salah satu jenis perangkat Media. lunak presentasi ya, itu medianya. Jadi Iya. alat yang digunakan untuk penyampaian presentasi itu. Gitu. Ini kayak ini orangnya ini ya. Ini kegiatannya apa? Kegiatan presentasi ya. Nah, orang ini menggunakan apa? Menggunakan media perangkat lunak presentasi gitu. Sampai sini paham? Ya Bu. Oke, nomor 1 checklist ya, sudah paham semua. Lanjut yang kedua, apa saja jenis perangkat lunak presentasi? Siapa yang tahu? Saya Bu Munawaro. Oke, Munawaro. Apa Munawaro? Setahu saya itu PowerPoint sama Prezi. PowerPoint sama Prezi. Iya, tadi di kemampuan awal kamu benar ya, ada Prezi juga. Kalau yang lain, ada yang tahu jenis yang lain? Ada tidak? Canva Bu. Canva, iya bisa. Tarisa pernah menggunakan Canva? Sering. Oh sering, oh iya perkantoran itu ya, sering membuat sesuatu di Canva ya. Oke, ini kita bisa lihat selain ketiga itu ya. Di sini malah tidak Bu Baiti cantumkan Canva. Ini ya, Canva masuk ke perangkat lunak presentasi ya. Ini ada PowerPoint ya. Terus ada Libre dan lain sebagainya. Jadi di sini itu kalian nggak perlu belajar terlalu dalam ya terkait jenis-jenis perangkat lunak. Yang penting kalian harus tahu tidak hanya PowerPoint ya, atau biasanya kan kalau seringnya paling taunya PowerPoint ya. Tadi ada yang tahu Prezi juga, berarti udah keren tuh. Terus ada yang tahu Canva juga, berarti udah lumayan lah ya. Nah, ternyata masih banyak tuh jenis-jenis perangkat lunak presentasi gitu. Kalau misalkan kalian ingin mencoba ya, kalian bisa browsing tuh. Nanti kalian install, terus kalian coba. Banyak banget ini ragamnya, selain ini juga masih ada ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu Nawara. Perbedaan PowerPoint sama Prezi itu apa Bu? Oh iya, untuk perbedaan antara PowerPoint dengan Prezi, PowerPoint dengan image dan lain sebagainya, itu terletak di fitur-fiturnya. Jadi biasanya fitur yang disediakan oleh PowerPoint itu berbeda dengan fitur yang disediakan oleh Prezi. Ya mungkin ada yang sama, tapi banyak yang berbeda. Jadi kalian patut dicoba ini ya. Kalian kan masih jiwa muda tuh, masih suka mencoba. Silakan coba aja, nggak apa-apa. Nanti kalian akan tahu perbedaannya di mana. Seperti itu ya, Muna ya? Iya Bu. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Oke, sekarang yang ketiga. Apa fungsi dari perangkat lunak presentasi? Wah, ini manfaatnya sudah kita bahas tadi di awal ya. Apa aja? Saya Bu, Ya, ya. untuk mempermudah presentasi. Mempermudah presentasi. Untuk menyampaikan sesuatu. Untuk menyampaikan sesuatu. Terus apa lagi? Promosi. Promosi. Terus apa lagi? Ada lagi? Sebagai media pembelajaran. Iya, bisa untuk media pembelajaran. Wah, hebat-hebat ini. Ya, oke, kita tengok yuk fungsi dari perangkat lunak presentasi. Seperti tadi. Nih, untuk mengajar juga, jadi Bu Baiti juga menggunakan perangkat lunak presentasi ya untuk berbisnis kayak tadi ya, promosi itu.
terus bisa untuk seminar, terus nanti kalian bisa belajar fitur-fiturnya, menambahkan suara, video, gambar, animasi, dan lain-lain ya. Terus mempermudah juga dalam mengatur dan mencetaknya. Terus yang terakhir, bentuknya soft copy, jadi lebih gampang disimpan gitu ya. Oke, sampai Iya, sini ada Bu. pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Nah, yang terakhir ini, kalian ada yang tahu tidak fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint? Sebelumnya gini, Bu Betty akan jelaskan dulu. Jadi, hari ini materinya perangkat lunak presentasi. Nah, di sini kita akan belajar perangkat lunak presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Pernah kalian menggunakan Microsoft PowerPoint? Pernah. Sering ya? Sering nggak? Sering. Sekarang boleh tanya, kira-kira fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint apa aja? Transisi. Iya, ada Slide. transisi, Animasi. terus apa lagi? Animasi. Desain. Font. Berbagai jenis. Iya, desain, fontnya juga ada banyak sekali ya. Oke, kita tengok lagi yuk. Sound. Nah, ini kurang lebihnya ini fitur-fitur umum di Microsoft PowerPoint 2010 ya. Ada Quick Access Toolbar, ini yang di atas ya, akses cepat di sini. Terus ini ada slide-nya atau lembar kerjanya. Tadi di tes kemampuan awal udah banyak yang tahu ternyata lembar kerja Microsoft PowerPoint itu adalah slide ya. Berarti sudah banyak nih yang menggunakan. Dan ada ribbon juga nih, tab ribbon yang ada menu home, insert ya, itu namanya tab ribbon. Dan ada ribbonnya juga. Untuk pengoperasiannya, penggunaannya kita lihat video berikut ini. Silakan disimak ya. Siap? Siap. Sudah muncul belum? Sudah. Oke. Langsung secara live menuju subscribe ke. Nah, pada PowerPoint terdapat 10 menu yang digunakan. Oke, kita langsung saja menuju ke menunya. Nah, yang pertama menu file. Menu file digunakan untuk mengatur dokumen. Nah, dokumennya apa? Misalnya kamu sudah selesai mengerjakan PowerPoint. Nah, disinilah menu yang digunakan untuk menyimpan ulang nama baru, membuka, menutup info dokumen kamu. Nah, dokumen yang pernah dibuka, dokumen baru, mencetak dokumen yang sudah kamu kerjakan, menyimpan, pengaturan atau keluar dari aplikasi PowerPoint. Nah, itu semua diatur di dalam menu file. Menu file, menu yang digunakan untuk mengatur dokumen. Oke, lanjut ke menu home. Nah, menu home ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur teks tulisan yang dimasukkan ke dalam PowerPoint. Nah, tulisannya atau teksnya bisa diedit. Banyak tampilan yang harus diedit. Misalnya, tampilan apa? Warna huruf, ukuran huruf, ya, rata tulisan. Nah, di sini semua bisa dikerjakan di menu home. Nah, ingat arti home itu bisa diibaratkan rumah. Nah, kalau kita berpergian ke suatu tempat, pasti kita akan kembali ke rumah untuk beristirahat. Nah, seperti itulah menu home. Kita kembali ke menu home untuk mengedit tulisan atau teks yang akan kita kerjakan. Nah, misalnya ini menu home, kita mau ganti warna huruf. Nah, di menu home, nah, misalnya warna putih atau biru, nah, terserah. Nah, ya, mengecilkan huruf itu di menu home. Nah, di sini semua bisa dikerjakan. Misalnya kamu ada melakukan kesalahan, salah klik, jangan takut. Nah, masih ada tombol cancel, ini dia.
ikuti, perhatikan panah teacher. Nah, ini panah yang kembali ke sebelah kiri. Nah, kalau salah klik sampai muncul kembali yang benarnya. Nah, atau ingin yang benar yang sebelumnya atau sesudahnya, klik lagi panah yang ke sebelah kanan. Nah, ya. Oke, itu menu home. Selanjutnya menu insert. Nah, kita perhatikan menu insert sini. Nah, menu insert, ingat arti kata in adalah memasukkan objek. Nah, in, masukkan objek. Nah, di sini dapat objek-objek yang bisa kita lihat, yang bisa dimasukkan, bisa video, audio, simbol, equation, nah banyak lagi, shape, foto, clip art, screenshot. Nah, jadi menu insert adalah menu yang digunakan untuk memasukkan berbagai macam objek. Objeknya apa? Banyak ya. Nah, coba kita buat dulu objek shape. Nah, kamu klik shape. Kamu mau nambah shape apa ya? Nah, shape bintang dulu. Nah, ini bintangnya. Start. Kamu boleh bentuk di dalam lembar kerja PowerPoint kamu. Ya. Oke. Next, lanjut ke menu desain. Nah, desain ini kita klik dulu desain. Nah, di sini banyak tampilan-tampilan tema PowerPoint kamu nantinya. Nah, temanya bermacam. Bisa di sini kamu klik untuk melihat semua atau melihat secara manual satu-satu baris gitu ya. Nah, ini yang panah bawah ke bawah. Nah, di sini banyak temanya ya, tergantung selera dan keinginan. Nah, temanya apa? Misalnya kita contohkan tema yang ini. Nah, ini. Tema namanya apa? Kita dekatkan aja mouse-nya. Oke. Ya. Nah, langsung berubah temanya. Seperti ini. Nah, jadi menu desain adalah menu yang digunakan untuk memilih tampilan tema slide. Nah, tema slide-nya ya. Oke, sudah paham mengenai tema slide atau menu desain? Oke, kita lanjut ke menu transition. Kita klik transition. Nah, transition adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan slide. Nah, kalau yang tadi desain mengatur tampilan tema slide, tapi kalau ini transition mengatur tampilan slide. Nah, misalnya slide ini ada 3 slide ya, 1, 2, 3, ada 3 slide. Nah, slide 1 misalnya kita buat dia tampilannya seperti ini, shape. Nah, seperti lingkarannya, lingkaran semakin lama semakin membesar. Nah, jadi transition itu mengatur tampilan datangnya slide. Nah, atau dia tampilan kita klik di sini mencari pilihan yang lainnya, seperti jam. Nah, ini dilakukan di transition, ya. Transition adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan slide. Nah, oke, next. Menu animation. Nah, menu animation adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan teks. Nah, kalau yang transition adalah tampilan slide, kalau animation tampilan teks. Misalnya, teks mana yang mau kita atur? Misalnya di slide 1, teks yang review. Nah, kamu klik bagian teksnya, kamu blok. Nah, kamu blok. Baru pilih jenis animationnya. Animationnya nggak akan bisa terbuka kalau kamu belum memilih teks. Nah, kan? Tidak bisa kan? Nah, mati dia. Cara menghidupkannya bagaimana? Kita harus memilih dulu teksnya, blok teksnya. Nah, pilih mana teks yang mau kamu pilih jenis animationnya. Misalnya, animationnya seperti bounce atau bola jatuh. Nah, ini. Nah, ya. Jadi menu animation untuk memilih tampilan Disimak ya. teks. Jadi datang teksnya
bisa lebih kreatif kamu memilihnya ya. Atau yang ini, tulisannya ini, kita blok dulu, baru pilih animation-nya. Nah, kita pilih plot in. Dia dari bawah ke atas, terbang ke atas. Nah, ya. Nah, itulah menu animation. Menu yang digunakan untuk mengatur tampilan teks. Oke, selanjutnya menu slideshow. Nah, menu slideshow ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan tampilan slide. Nah, menu yang digunakan untuk melakukan tampilan slide. Misalnya, kamu sudah mengerjakan PowerPoint kamu atau slide-slide kamu sudah kamu kerjakan dengan bagus. Nah, untuk melihatnya, kita bisa dilakukan di menu slideshow. Nah, tekan yang ini, from beginning. Nah, ini tampilan slideshow-nya ya. Jadi kamu bisa melihat hasil tugas kerjaan kamu ya. Nah, untuk keluarnya, untuk mengeluarkan dari tampilan slide ini, kamu bisa tekan tombol ESC di keyboard kamu, ESC, atau tekan aja terus di sebelah kanan ini, klik kiri terus. Nah, ya, jadi kamu nggak usah khawatir salah atau takut rusak aplikasinya, tidak. Ya, yang penting kamu tidak otak-atik. Nah, masih ada tombol cancel kembali ya. Selama ada tombol cancel kembali, maka kamu bisa belajar sendiri dalam menggunakan komputer. Nah, itulah manfaat menu slideshow. Oke, sampai sini dulu. Suara Bu Baiti kedengeran? Kedengaran. Oke. Sekarang Bu Baiti akan tunjukkan ya sedikit animasi. Tadi kan untuk pengoperasian Microsoft PowerPoint dasarnya ya. Ini Bu Baiti tunjukkan contoh animasi. Simple ya. Nanti Bu Baiti yakin hasil kalian itu pasti lebih bagus karena kalian akan lebih kreatif ya. Mungkin lebih kreatif kalian daripada Bu Baiti. Gitu ya. Bentar. Oke, sudah tampil belum? Sudah. Oke, Bu Baiti tayangkan dulu ya. Ini beberapa contoh animasi. Ini bisa digunakan untuk awalan gitu ya, loading. Ini juga loading. Jadi berbagai macam sih, kalian tinggal atur aja. Ini bisa untuk judulnya. Nah, ini juga bisa menggunakan animasi-animasi yang sudah tersedia di PowerPoint, fitur-fiturnya. Ini bisa untuk awalan juga, untuk kalau misalkan kalian mau menunjukkan presentasi kalian, ya. Kurang lebih seperti itu. Ini Bu Baiti akan bahas sedikit saja, ya. Jadi yang perlu kalian tahu untuk animasi, ini tuh aslinya tumbuhan, nah kayak gini tuh nih. Nah, tinggal kayak gini kan, kalau biar kalian tahu ini animasi apa aja yang Bu Baiti gunakan di Animation Pen. Nah, di sini yang perlu kalian tahu juga harus ini nih, ada start on click, ada start with previews gitu ya. Jadi kalau Bu Baiti menggunakan start with previews, jadi nggak usah diklik, dia udah jalan. Kayak tadi nih. Nah, Bu Baiti nggak klik, dia udah jalan tuh. Ya. Terus yang perlu kalian ketahui lagi di sini, ada efek optionnya. Tadi kan punya Bu Baiti jalannya dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri? Loadingnya? Dari kiri ke kanan. Berarti kamu tinggal pilih aja from left. Jadi bisa kita atur, kamu mau dari atas ke bawah, berarti atas apa atas? Right. Dari atas. Up.
laptop ya. Aduh, belajar komputer itu ya semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalian juga harus tahu bahasa Inggrisnya. Bottom apa bottom? Bawah. Bawah ya. Ya, jadi kita bisa atur di sini. Terus mau pakai suara apa enggak? Kalau iya, silakan ditambahkan ya. Terus di timing juga ya. Ini kalian atur aja durasinya, jalan loadingnya itu mau berapa detik. Ya, ada 1 detik, ada 2 detik, dan lain sebagainya. Terus repeat itu berapa kali jalannya. Kalau tadi Bu Baiti pakai 3 kali, jadi dia akan jalan sampai 3 kali. Gitu. Itu yang biasanya kalian bisa atur. Nah, untuk animasinya tadi ya, sudah dijelaskan tadi. Ini banyak sekali. Animasi masuk, entrance, terus ada emphasis, dia berarti cuma gerak-gerak aja, ya. Terus kalau yang keluar, exit. Ini di sini juga bisa, ya. Jadi paling intinya gitu aja sih. Ya, nanti Bu Baiti berharap kalian lebih kreatif lagi, ya, daripada Bu Baiti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, masih gampang ya. Oke, sekarang tak bagi kelompok ya. Bu Betty sudah buatkan tadi kelompoknya. Tak share dulu. Sudah muncul belum? Sudah. Oke. Ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Anika, Surya, Talisa, dan Lia. Terus kelompok 2 ada Dewi Widati, Anggi Eka, Opi, sama Munawaroh. Dan kelompok 3 ada Ayu, Humam, Edwin, Umi. Ya, sudah Bu Baiti buatkan juga kelompok di WhatsApp ya, di grup WA. Silakan kalian cek dulu ya. Nanti kita akan diskusi di situ. Dicek dulu WA-nya. Sudah masuk semua belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, sebelum kalian kelompokan, Bu Baiti akan jelaskan LKPD-nya juga ya, yang harus kalian kerjakan. Opi, kenapa itu rambutnya? Oke. Bentar, salah ini. Untuk LKPD-nya juga sudah, lembar kerja peserta didiknya sudah Bu Baiti itu ya, kirimkan di grup. Coba kalian grup yang 10 OTKP. Coba kalian dicek lagi ya. Terus dibuka. Biar pas Bu Baiti menjelaskan, kalian bisa lebih paham. Nih, Bu Baiti tunjukkan LKPD yang sudah Bu Baiti share. Sudah muncul belum? Ya. Sudah. Oke, ini LKPD-nya. Ya, ada langkah-langkahnya juga. Kalau ini ada juga sebagian kecil dari materinya. Modulnya juga sudah Bu Baiti bagikan kan? Ya, jadi kalian bisa dibuka-buka lagi tuh ya, dibaca modul yang sudah Bu Baiti kasih. Nah, di sini tugas kalian masih ingat tadi masalahnya Pak Tama? Masih? Masih, Bu. Oke. Nah, kan kalian sekarang udah tahu tuh fitur-fiturnya ya. Nah, sekarang kalian analisis slide presentasi yang disediakan oleh guru, yaitu yang tadi, yang Pak Tama tadi ya. Sudah Bu Baiti kirim ke grup, jadi kalau kalian agak lupa ya, kalian nyalakan lagi, dijalankan lagi ya. Identifikasi awal kalian bisa untuk pelengkap. Terus setelah itu mic-nya. Setelah itu buat slide presentasi untuk menyelesaikan masalah presentasi Pak Tama tadi. Ya, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada.
Jangan lupa juga dilengkapi dengan transisi dan animasi yang menarik. Jadi ini tak bebaskan, intinya kontennya sama dengan kontennya Pak Tama, isinya sama, tapi untuk transisi, animasi, dan lain-lain tak serahkan kalian semua. Sekreatif mungkin. Siap? Siap. Oke, yuk. Langsung ke kelompok masing-masing. Ada pertanyaan nggak ini? Nanti sambil jalan kalau ada. Oke, sambil jalan ya. Yuk, langsung ke kelompok masing-masing dulu. Nanti jam berapa? Ini kita lanjutkan pembelajarannya pakai ini ya. Oke? Siap? Pak Angga. Nah, nanti Pak Angga. Oke, di grup WA silakan kalian berdiskusi. Ini Bu Betty juga akan mengecek. Butuh berapa menit dalam mengerjakan? 15 menit mungkin. Iya, oke, 15 menit ya. Oke, Bu Betty share dulu ya. Berarti masuk di kelompok 2 dulu. Bisa dibagi tugas ya, Dok. Jadi kalian bagi tugas biar tidak ada yang nganggur. Misalnya tadi ada yang menonton presentasi yang tadi Pak Tama itu. Terus dicatat yang penting-penting. Jadi kontennya atau isinya itu apa aja? Siapa yang bagian itu? Terus siapa yang bagian menambahkan animasi? Bisa. Terus siapa yang bagian mencari gambar-gambar? Itu kan ada itu ya, kuliner kan. Jadi makanan-makanan kalian bisa
mencari gambar-gambar yang menggiurkan ya, biar kita itu tertarik gitu, mau mencoba makanan itu. Ada dibagi tugasnya untuk mencari gambar. Saya kelompok 2 masih berarti akan pindah ke kelompok 1 dulu. Ya, boleh lihat. Bebas ini ya. Kalian mau pakai tema apa saja, bebas. Oke, kelompok 1, Anika ya. Iya. Oke, lanjut, Bu Betty akan pindah ke kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 1 masih aman ya. Ya, ada lemon tea, ada green tea. Oke, ayo. Ayo kelompok 3. Oke, coba kelompok 1. Oke, sampai sini ya. Wah, bagus nih. Sudah sampai ke slide 3. Ya, nggak usah, satu slide-nya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi intinya saja ya, yang penting menarik. Wah, Bu Betty jadi lapar ini lihat soto dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Udah kelompok 2 difotokan Widyati, tadi operatornya Widyati ya? Apa ini Opi? Kopi susu ya, ada kopi susu, ada kopi tahlil. Coba Widyati difotokan, dikirimkan di WhatsApp, Dok.
Sambil menunggu, kita beralih ke kelompok 3. Oke, kelompok 2. Baru ini ya, agak cepat nih kelompok 2. Agak cepat lagi kerjanya ya. Kalian bisa tambahkan itu juga ya, audio ya, suaranya biar lebih menarik. Oke, ayo sampai slide 4. Wah, keren ini. Dari gambarnya aja udah bagus nih. Kelompok 1, Anika, mana Anika? 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 Oh, lagi itu mungkin lagi fokus ini Anika. Kelompok 2, Widati, mana Widati? Iya Bu, gimana? Ada masalah nggak, Dok? Belum ada Bu, cuman ini lagi nyari kayak gambar-gambar yang cocok sama temanya. Oke. Dilanjutkan. Kelompok 3, Ayu. Ayu ada masalah nggak, Dok? Ayu. Umam? Ya. Oh, Ayu. Ayu, ada masalah nggak, Dok? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Sampai itu ya? Lagi apa ini? Lagi mencari apa? Ayu. Oh, lagi fokus juga nih, Ayu. Wah, oke. Kelompok 1 udah ada perkembangan. Lanjut lagi ya. Ya, sedikit lagi. Oke, kelompok 2 juga sudah ada perkembangan ya. Lima menit lagi ya. Oke, kelompok 3 juga sudah ada perkembangan. Wah, slide-nya banyak sekali ya. Sudah 12. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa sih ya. Yang penting intinya udah dapat gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa, sekreatif mungkin.
Oke, waktunya udah habis. Silakan dikirim di grup masing-masing. Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah jadi. Kelompok 1 sudah jadi belum, Anika? Anika. Wah, Anika keluar. Ada masalah jaringan mungkin ya. Tidur mungkin Anika nih. Ya, mungkin tidur ya. Oke, kelompok 2. Widati. Kelompok 2. Iya, Bu. Sudah selesai belum? Ya. Udah. Oke, sudah dikirim, Dok. Dikirim ke grup masing-masing, ya. Iya, Biar Bu Baiti tadi download. Udah saya kirim, Bu. Oke. Anika? Anika fokus sekali. Iya, Bu. Iya, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke. Dikirimkan ya, Dok? Udah belum? Belum, sebentar lagi, Bu. Oke, lanjut kelompok 3. Ayo. Sudah, Bu. Sudah dikumpulkan? Di-upload? Sedikit lagi. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah dikirim. Ini berarti download dulu. Terus kelompok 1 juga sudah selesai. Kelompok 3 belum ini. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Oke, sudah. Yuk, siap untuk presentasi? Siap tidak? Siap. Oke. Siap. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ayo Anika, silakan presentasikan. Ini udah ada belum, Bu? Belum. Kamu di-share. Terus itu aja, seluruh layar Anda gitu aja, diklik. Ini yang bagikan kok nggak bisa. Oke deh, Bu Baiti yang itu aja, yang tunjukkan ya. Ini kan Bu Baiti udah download nih. Bu Baiti akan tunjukkan hasil kelompok 1. Dari Bu Baiti aja ya. Nanti Anika yang menjelaskan ya. Oke, Iya, kelompok Bu. 1. Oke, bentar. Kelompok 1. Yang kelompok lain juga mengamati ya. Bentar. Sudah muncul belum? Sudah belum? Sudah.
Benar ini ya Anika ya? Iya Bu, betul. Oke. Ada suaranya nggak ini? Anika ada suaranya nggak? Dengar nggak suaranya? Iya Bu, ada dengar. Oke, ini hasil kelompok 1. Oke. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan dijelaskan, Anika. Kamu tadi menggunakan fitur apa saja? Anika? Halo Anika? Muna di off mic, Muna. Iya. Ya Anika, dijelaskan tadi kamu menggunakan fitur-fitur apa aja kelompok kamu? Jadi kelompok kita sudah menggunakan menu-menu yang ada di PowerPoint, Bu. Sudah kami fungsikan semuanya. Terus? Mulai dari home, terus menambahkan gambarnya menggunakan insert. Kemudian untuk transisinya juga udah digunain semua, Bu. Oke, ya beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oh iya, hasil analisisnya tadi gimana? Bu Betty lupa nih. Tadi menurut kamu analisis dari kelompok 1 itu terkait presentasinya Pak Tama itu kenapa? Kurang menarik. Kurang menarik. Terus iya. Kurang menariknya karena apa? Karena itu polosan Bu. Terlalu monoton. Polosan, bosenin. Terus apa lagi? Terlalu biasa-biasa saja. Iya, terus apa lagi? Gak ada menarik-menariknya Bu. Iya, terus ini kelompok 1 dulu. Anika, Atarisa, dan Lia. Itunya kecepatan Bu, transisinya. Terus apa lagi? Kurang biasa-biasa saja Bu. Oke, ya itu hasil analisisnya ditulis ya, ditulis semuanya di LKPD, nanti dikumpulkan. Oke, kelompok 3 udah siap belum? Sudah Bu, sudah. Oke, yuk di share dulu, ayo. Ayo, ada masalah tidak? Ini sudah belum Bu? Sudah tampil belum Bu? Belum. Sebentar Bu. Sudah belum Bu? Sudah masuk? Belum. Oh ini baru proses ya. Oke, silakan.
ditampilkan di F5. Ininya nggak jalan, Dok. Kamu share-nya share seluruh layar Anda, Dok. Gimana, Bu? Kamu share-nya kan ada seluruh layar, ada jendela, ada tab. Ya. Kamu pilihnya yang seluruh layar Anda. Jadi saat kamu F5 itu nanti kita bisa kelihatan. Nggak bisa share, Bu. Oke, Bu Baiti share ya. Ini sudah Bu Baiti download. Oke, benar ini bukan? Iya. Oke. Oke, ini yang lain disimak ya. Oke, bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke, menarik ya. Coba dijelaskan, ayo. Luar biasa. Tadi menggunakan fitur apa saja? Atau umum juga boleh. Kelompok kami menggunakan animasi tulisan yang entrance, emphasis, dan axis-nya. Ya. Terus kita juga menginsert gambar yang menarik yang terkait dengan produknya. Terus kita menambahkan transisi slide, yaitu push up, push right, terus push left. Iya. Oke, ada tambahan lagi dari kelompoknya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, beli aplaus dulu. Yuk, beri tepuk tangan lagi buat kelompok 3. Oke, kelompok 2 udah siap belum? Iya, Bu, udah. Tadi udah tak kirim di grup. Oke, bentar tak download dulu ya. Oke, bentar. Yang ini bukan, Dok? Iya, Ini? Bu. Iya. Oke. Yang lain juga menyimak ya. Iya, Bu. Ini juga ada suaranya? Ada? Oh iya, ada.
juga bagus ya. Ini lebih simpel kelihatannya daripada kelompok lainnya. Beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan Widyati dijelaskan dulu tadi menggunakan fitur apa saja. Ya, jadi untuk video presentasi dari kelompok 2, tadi kami sudah menggunakan beberapa menu. Home, yaitu untuk tampilan warna, ukuran, dan jenis hurufnya. Insert untuk audio, foto, dan juga shape-nya. Transisi juga udah kami gunakan. Animasi juga ada. Terus tampilan slideshow-nya juga udah kami gunakan. Terus tadi juga kami simple, terus kayak per menunya itu kami kasih kayak gambar biar lebih menarik mungkin. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Kalau untuk analisisnya gimana Widyati? Analisis dari presentasinya Pak Tama? Analisisnya ya kurang lebih sama sih sama kayak yang lain, kayak kelompok 1 ya, itu membosankan dan lain sebagainya. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, sekarang Bu Betty mau tanya dulu penilaian antar kelompok biasa ya. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1, Anika mana Anika? Anika? Dan ada Lia, ada Tarisa. Kelompok 1 menurut kalian yang paling menarik ya, yang paling menarik dari ketiga itu menurut kalian kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 tapi lebih bagus kelompok 3 kalau menurut saya. Lebih bagus kelompok 1, Bu. Lebih bagus kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Kalau Tarisa tetap optimis ya kelompok 1 ya, nggak apa-apa, itu kan selera. Iya, Oke. Lanjut kelompok 2, Widyati, terus ada Anggi, ada Opi, ada Muna. Kalau menurut saya lebih bagusnya dan kreatifnya kelompok 3. Tapi kalau lebih simpelnya kelompok kami dong, kelompok 2. Oh iya, lebih simpelnya kelompok 2 ya. Lebih bagus juga, Bu. Oh iya, tapi juga lebih bagus kelompok 2. Oke, optimis juga, nggak apa-apa ya. Oke, untuk kelompok 3 ada Ayu, ada Humam, ada Edwin. Yuk, kelompok 3. Gimana Ayu? Humam? Edwin? Ya, Bu. Ya, gimana Humam? Ya, bagus, Bu. Yang paling bagus kelompok berapa? Kelompok 3. Iya, kelompok 3 dong. Iya gitu ya. Oke, kalau Bu Betty lihat tadi semuanya menarik ya. Semuanya lebih baik dari hasil presentasinya Pak Tama ya. Tapi lagi-lagi itu sih menurut selera masing-masing ya. Kadang ada yang lebih suka ke simple, ada yang lebih suka ke banyak fitur gitu ya. Untuk Bu Betty sendiri memang lebih suka ke kelompok 3 gitu ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Tapi tetap kelompok 1 dan kelompok 2 juga bagus ya. Eka, mic-nya. Ya, jadi tetap kalian udah bagus, tampilannya udah luar biasa. Sekarang sampai sini Bu Betty mau tanya, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa kira-kira? Jadi lebih tahu banyak fitur-fitur PowerPoint, Bu. Oke, fitur-fitur PowerPoint. Terus apa lagi? PowerPoint bisa membantu kita untuk presentasi. PowerPoint bisa membantu kita untuk presentasi, ya. Terus apa lagi? PowerPoint dapat mempermudah menyampaikan sesuatu. Oke, mempermudah menyampaikan sesuatu. Terus apa lagi? Kita jadi tahu banyak sekali fungsi dan manfaat dari perangkat lunak presentasi.
Iya ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian jadi tahu ya pengertian, fungsi, terus juga tujuan ya. Terus juga kalian bisa mengoperasikan Microsoft PowerPoint ya. Terus kalian bisa menambahkan fitur-fitur, membuat slide presentasi yang begitu menarik ya. Gitu. Itu bisa membantu kalian juga dalam mempermudah mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Oke, sebelum Bu Baiti akhiri, ini ada kata Bu Baiti tunjukkan dulu. Sudah muncul belum? Belum. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Sudah. Oke, didengarkan ya. Hai kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Oke, dari video tersebut kira-kira kita belajar apa aja? Jangan dengarkan perkataan orang. Apa? Harus tetap semangat. Jangan mudah menyerah. Tetap semangat. Iya benar. Kita harus tetap semangat ya. Jangan mudah menyerah, tetap berusaha. Terus apa lagi? Tetap berjuang sampai orang, ya. Kalau ada orang lain yang bilang kamu nggak bisa, iya benar. Itu Jangan biasa. katakan tidak bisa, ya. Itu sudah biasa. Oke ya. Jadi kalian pasti bisa, gitu ya. Tanamkan dari diri kalian ya. Kalian pasti bisa. Seperti slogan kita SMK bisa, gitu ya. Bisa. Terus Iya. yang terakhir jangan lupa kalian harus terus bersyukur ya dalam keadaan apapun. Opi misalkan lagi sedih, bersyukur nggak Pi? Selalu bersyukur tuh. Iya, Opi nggak pernah sedih. bersedih. Oh nggak pernah bersedih ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan lagi senang, apalagi senang ya, berarti harus lebih bersyukur. Itu ya. Ya, Oke, Bu. untuk materi selanjutnya ya kita akan membahas teknik presentasi efektif. Jadi kalau ini kan kita belajar perangkat lunaknya, medianya. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana sih cara menyampaikan suatu materi, penyampaian informasi kepada orang banyak. Itu ada teknik-tekniknya. Itu kita akan pelajari next pertemuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? belum ada Bu. Belum ada. Belum Oke, ada, Bu. sebelum diakhiri, silakan Ketua Humam. Yuk dipimpin berdoa dulu, Nang. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sekarang udah beberapa ada yang PTM ya, jadi tetap jaga jarak, pakai masker. Semuanya semoga sehat-sehat ya. Oke, terima kasih. Ya, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.